Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di pertemuan ketiga mata kuliah biopsikologi gitu. Nah, di pertemuan ketiga ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan kedua yaitu terkait dengan saraf ya. Nah, di pertemuan ketiga ini kita nanti akan belajar tentang fungsi dari neurotransmitter dan juga beberapa makanan sumber neurotransmitter supaya kita bisa menerapkan hal itu kepada diri kita sendiri. Semacam itu. Kita langsung ke materinya ya. Oke, pertemuan ketiga mata kuliah biopsikologi. Agenda kita pada pertemuan ketiga ini adalah kita belajar tentang struktur dan fungsi sel saraf. Jadi kita melanjutkan pembahasan di pertemuan kedua kemarin. Indikatornya ya ini kita nanti akan membahas tentang pentingnya neurotransmitter sama aktivitas dari suatu reseptor gitu. Nah, untuk tugasnya nanti seperti biasa akan ada kuis yang itu merupakan evaluasi dari mengevaluasi pemahaman teman-teman terkait dengan materi dari pertemuan ketiga ini gitu. Nah, kalau di pertemuan kedua kemarin teman-teman sudah melihat bahwa ternyata di dalam otak kita itu nggak cuma seonggok otak yang itu diam saja tanpa bekerja, tetapi di dalamnya itu ternyata mereka ada aktivitasnya, ada jalan ada aktivitas sarafnya atau ada aktivitas neuronnya. Jadi masing-masing dari neuron ini memiliki cabang yang itu merupakan aktivitas dari otak ini gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman di pertemuan kedua kemarin melihat antara neuron satu dengan neuron yang lain itu pasti ada cabangnya. Nah, cabang antar ini itu pasti akan dihubungkan oleh salah suatu jembatan, namanya jembatannya sinaps gitu kan. Nah, ini ada sinapsnya. Jadi ini adalah cabang dari satu neuron ke neuron lain. Kalau bagian-bagiannya nanti akan kita pelajari ketika kita di pertemuan keempat kalau tidak salah. Kita akan belajar bagian-bagian dari sel saraf ini. Di pertemuan kedua kemarin juga sudah bahwa cabang-cabang kecil ini dendrit, terus habis itu ini inti sel, kemudian ini adalah badan sel, kemudian cabang yang panjang ini namanya akson. Nah, masing-masing akson ini akan terhubung dengan neuron yang lain. Nah, ini cabangnya antara satu neuron dengan neuron yang lain ini cabangnya ada jembatan namanya sinaps gitu kan. Nah, sinaps ini itu kalau diperbesar itu akan menjadi semacam ini teman-teman. Jadi si sinaps ini sinapsis ini kalau misalnya diperbesar ini akan menjadi semacam ini. Jadi ada sinyal dari neuronnya, kemudian ada yang ini sinyal pengirimnya dan ini sinyal reseptornya, penerimanya. Ada yang menerima dan ada yang mengirimkan gitu. Jadi ada yang ini mengirimkan, kemudian ada yang reseptornya dia menerima semacam itu. Jadi mekanismenya gimana? Teman-teman bisa baca ini bahwa titik temu antara terminal akson, jadi cabang antar neuron yang panjang salah satu dengan neuron yang lain ini namanya sinaps kan. Nah, setiap akson ini akan membengkak, menunjukkan, membuat tonjolan sinapsis. Ini sinapsisnya. Nah, di dalam sitoplasma tonjolan sinapsis ini terdapat struktur kumpulan membran kecil yang berisi neurotransmitter. Nah, apa yang ditransfer? Yang ditransfer adalah neurotransmitter ini. Ini neurotransmitter ini yang ini. Tonjolan neurotransmitter ini ada rilis neurotransmitternya. Nah, namanya apa? Namanya ini adalah vesikula sinapsis gitu. Jadi, neuron yang berakhir pada tonjolan sinapsis disebut neuron presinapsis. Ini ada neuron presinapsisnya. Nah, membran ujung dendrit dari neuron berikutnya membentuk sinapsis dinamakan neuron postsinapsis karena ini melepaskan, kemudian ini yang menerima, gitu. Ini postsinapsisnya. Jadi, bila impuls sampai pada ujung neuron presinapsis, maka vesikula sinapsis di bagian tengah ini bergerak dan melebur dengan membran neuron presinapsis, kemudian vesikula sinapsis akan melepaskan neurotransmitter. Jadi, ini adalah sinapsis ini adalah proses atau jembatan
mereka itu melepaskan dan menerima neurotransmitter gitu. Nah, itu yang nanti akan kita dipelajari. Kenapa sih otak kita itu kok cabang-cabangnya kok melepaskan dan menerima neurotransmitter? Ada neurotransmitter apa saja gitu, kita akan pelajari itu di pertemuan ini. Jadi, neurotransmitter itu apa toh sebenarnya? Neurotransmitter itu ini teman-teman. Jadi kecil-kecil ini, kecil-kecil butiran-butiran kecil ini adalah neurotransmitter yang dilepaskan dari neuron presinapsis ke postsinapsis ini gitu. Nah, jadi neurotransmitter adalah zat kimia yang berkomunikasi dan memberi informasi dari satu sel saraf ke sel saraf yang lain, dari satu neuron ke neuron yang lain gitu. Jadi kalau misalnya, jadi saat ini terdapat lebih dari 100 neurotransmitter yang bisa kita kenali, tapi ada beberapa neurotransmitter yang perlu kita tahu banget gitu, dan nanti akan kita pelajari. Dan dari penelitian ditemukan bahwa neurotransmitter yang ditemukan berbeda dalam bagian atau daerah otak yang berbeda. Jadi bagian otak tertentu neurotransmitternya juga berbeda. Nah, fungsinya apa sih neurotransmitter itu? Neurotransmitter ini memiliki fungsi untuk membedakan fungsi dari berbagai jaringan otak gitu. Karena apa? Dari misalnya di bagian otak depan, otak samping itu kan juga berbeda juga. Nah, fungsinya neurotransmitter adalah untuk membedakan fungsi itu gitu. Jadi, neurotransmitter ini nanti akan digolongkan berdasarkan ukuran dan kriteria yang dijumpai pada molekulnya. Nah, jenis-jenisnya nanti akan kita pelajari ya. Nah, terus habis itu kita yang tadi kita omong sinaps ini loh. Sinaps ini adalah lokasi koneksi antara neuron satu dengan neuron yang lain. Jadi celah apa ya? Celah antara antara reseptor dengan pengirimnya, yang mana ini terjadi transaksi pertukaran neurotransmitter. Nah, fungsinya sinaps, kenapa kok ini itu semacam menjadi celah? Karena fungsinya adalah memfasilitasi transaksi itu, transmisi neurotransmitter itu gitu. Nah, transmisinya itu merupakan isyarat elektrik melalui potensial aksi dan konduksi gitu. Jadi ini adalah prosesnya. Lah, bagaimana proses si sinaps ini menjalankan transmisi antar neurotransmitter, antar presinaptik sama postsinaptik itu ini. Yang pertama adalah molekul neurotransmitter disintetis dari prekursor di bawah influence of enzim. Jadi dibantu oleh enzim. Jadi dari sini, dari prekursor ini dibantu oleh enzim. Kemudian yang kedua adalah neurotransmitter molekul are stored in vesicle. Jadi ada vesikula vesikula sinapsis. Ini ada vesikula sinapsisnya. Dia berada di sini, di stores-nya di sini. Kemudian neurotransmitter molekul that left from their vesicle and destroyed by the enzyme. Jadi ini di degradasi enzim. Ada langkah enzimnya. Ada langkah enzimnya semacam itu. Terus habis gitu yang keempat ada aksi potensial yang menyebabkan vesikula neuron itu dengan presinaptik membrannya itu ada merilisnya. Jadi dia dirilis. Jadi dari neurotransmitter ini didegradasi oleh enzim, kemudian dilepaskan atau dirilis. Kemudian yang kelima, rilis neurotransmitter yang sudah dirilis itu, neurotransmitter yang sudah dirilis itu diterima oleh neurotransmitter postsinaptik ini gitu. Jadi ada prosesnya. Yang pertama adalah disintetis oleh enzim, kemudian ada vesikulanya, kemudian didegradasi, kemudian dilepaskan. Nah, setelah dilepaskan itu diterima oleh postsinaptiknya. Kemudian yang ketujuh ini dideaktifkan dengan degradation enzimnya. Jadi langkah pertama adalah ini neurotransmitter ini disintetis. Kemudian yang kedua molekulnya di store di vesikula vesikula sinapsis. Terus yang ketiga neurotransmitter molekulnya destroyed sama si enzim. Yang keempat ini kemudian mencoba dirilis.
dilepaskan. Kemudian yang kelima hasil rilisnya diterima, keenam juga diterima oleh reseptor postsinaptik, kemudian yang ketujuh dideaktifkan. Semacam itu. Itu prosesnya neurotransmitternya, aksi neurotransmitternya gitu. Nah, neurotransmitter yang dilepaskan itu ada apa saja sih? Kalau di depan tadi kan ngomong bahwa ada sekitar 100 neurotransmitter yang dikenali gitu. Nah, kita tidak perlu mempelajari banyak hal itu sih teman-teman. Jadi kita ada beberapa jenis neurotransmitter yang perlu kalian kenal, yakni dari kita bedakan menjadi 6 golongan. Yang pertama adalah golongan neurotransmitter amino acid. Amino acid ini ada beberapa yang namanya glutamat, GABA, glisin, sama aspartate gitu. Nah, yang kedua adalah modified amino acid. Jadi dari amino acid ini dimodifikasi. Nah, salah satu jenis neurotransmitter hasil modifikasi dari amino acid adalah asetilkolin gitu. Kemudian yang jenis yang ketiga adalah monoamins. Monoamins ini ada beberapa jenisnya, yakni yang diantaranya adanya serotonin, katekolamin, dopamin, norepinefrin, sama epinefrin. Kemudian yang selanjutnya adalah peptides. Peptides ini ada endorfin, substance P, sama neuropeptide Y. Kemudian ada purin, ada ATP, sama adenosin. Kemudian gasnya ada nitric oxide. Itu jenis-jenis neurotransmitternya. Nah, kita pelajari satu-satu neurotransmitter apa yang perlu kita kenal dan fungsinya apa sih bagi tubuh kita gitu ya. Nah, yang pertama adalah neurotransmitter monoamin, katekolamin. Katekolamin. Jadi monoamin yang katekolamin dan asetilkolin ini. Katekolamin dan asetilkolin ini adalah asetilkolin. Asetilkolin ini merupakan neurotransmitter yang pertama kali ditemukan. Jadi para peneliti pertama kali menemukannya adalah asetilkolin, merupakan neurotransmitter yang tidak diproduksi di dalam neuron. Nah, ini ditransportasikan ke otak dan ditemukan di seluruh bagian otak. Jadi di seluruh bagian otak, entah itu otak depan, otak samping, otak belakang, otak kecil, itu ada asetilkolinnya. Memiliki konsentrasi yang tinggi di bagian basal ganglia dan korteks motorik gitu. Nah, fungsi utama dari asetilkolin adalah untuk mengatur atensi, perhatian, memori, rasa haus, pengaturan mood, pengaturan tidur atau reticulum activating system reticulum activating system, terus habis itu memfasilitasi perilaku seksual sama tonus otot gitu. Jadi kalau misalnya tubuh kita kekurangan asetilkolin, ya nggak seimbang gitu, karena fungsinya ini. Kita kalau misalnya kekurangan asetilkolin ya kemungkinan nggak, atensinya kurang, kemampuan mengingatnya kurang, semacam itu. Nah, fungsi utama ini, oh sudah sama sih ini sama ini fungsi utamanya. Atensi, memori, haus, pengaturan, ini sudah sama. Nah, orang yang kekurangan asetilkolin kemungkinan para mereka yang menderita Alzheimer kemungkinan mereka juga memiliki defisit asetilkolin di dalam otaknya gitu juga. Begitu juga dengan orang-orang yang mengalami ansietas atau depresi gitu. Itu yang meningkat, asetilkolinnya terlalu tinggi. Jadi asetilkolin yang baik itu yang bagaimana? Ya yang normal-normal saja gitu. Karena ketika kita gejalanya kekurangan asetilkolin, itu kita juga akan tidak normal secara fisik juga tidak normal, secara mental, secara psikis juga tidak. Tapi kalau misalnya kita juga kelebihan asetilkolin itu juga nggak bagus gitu. Kalau misalnya kita kekurangan atau defisit asetilkolin, maka tubuh akan memberikan memberikan sinyalnya ini, kita kurangnya inhibisi, kemudian berkurangnya fungsi memori, kita menjadi terlalu euforia, kita menjadi ansos, terus habis itu penurunan fungsi bicara gitu. Kalau misalnya kita kelebihan, kita menjadi over inhibited, kemudian kita menjadi lebih anxiety, kita lebih panikan, lebih depresi, kemudian ada beberapa keluhan somatik gitu. Nah, maka itu asetilkolin itu penting sih. Maka itu untuk memenuhi kalau misalnya teman-teman merasakan gejala ini, gejala defisit atau gejala over, teman-teman harus mengontrol makanan sumber asetilkolin. Kalau misalnya, oh aku kayaknya kekurangan asetilkolin deh, berarti teman-teman harus memenuhinya dengan memenuhi makan makanan ini. Ada daging, enak-enak kan, daging, telur, ikan, terus habis itu sayuran, biji-bijian sereal dari gandum, terus dari biji malt utuh gitu, terus habis itu produk-produk susu sama kacang-kacangan. Itu sumber asetilkolinnya. Tapi kalau misalnya teman-teman kelebihan, teman-teman harus mengurangi itu gitu. Jadi dikontrol aja. Nah,
Kemudian yang kedua adalah dopamin. Neurotransmitter yang selanjutnya itu dopamin. Nah, dopamin ini lokasinya nggak seperti asetilkolin yang ada di seluruh bagian otak, tetapi dia itu ada di CNS dan diproduksi sama substansia nigra. Ada di substansia nigra. Jadi di bagian sini, di dopamin pathways-nya di sini. Nah, dopamin ini dipindahkan dari celah sinaptik oleh enzim MAO namanya. Fungsi utama dopamin adalah untuk mengatur fungsi pikiran, logika, mengambil keputusan, decision making, sama reward seeking, gitu. Perilaku reward seeking, mencari, peneliti semacam itu. Nah, perannya apa? Perannya adalah mengintegrasikan kognisi. Jadi, orang yang kekurangan dopamin, mereka tidak bisa memaksimalkan fungsi logikanya. Mereka fungsi berpikirnya nggak logis, gitu. Nah, ini gejala defisit dopamin kalau misalnya ringan, mereka akan kurang kontrol impuls, kurang spasial, kemampuan pemahaman spasialnya kurang, terus habis itu kekurangan membayangkan atau kemampuan berpikir abstraknya kurang, jadi membayangkan hal-hal yang tidak bisa dilihat secara konkret itu juga kurang. Tapi kalau berat, mereka bisa mengalami gangguan Parkinson disease, ada gangguan endokrin, ada gangguan pergerakan, ada motoric movement disorder, terus habis itu ada substance abuse gitu. Itu kalau kurang. Tapi kalau kelebihan dopamin itu juga nggak bagus. Kelebihan dopamin bila ringan, maka kita akan jauh lebih kreatif, bagus. Terus habis itu ada kemampuan generalisasi, ada kemampuan peningkatan spasial. Tapi kalau misalnya kita kelebihannya over, dopaminnya itu kebanjiran, otak kita itu kebanjiran dopamin, kita akan kemungkinan akan mengalami schizophrenia, disorganized thinking, jadi pemikiran kita itu nggak menjadi terorganize, kemudian ada loose association, kita kehilangan asosiasi, kemungkinan mengalami gangguan tic, dan kemungkinan mengalami gangguan stereotype behavior atau gangguan pergerakan stereotipik begitu. Maka itu kadang-kadang ada beberapa teori yang mengatakan bahwa orang yang mengalami ADHD atau autis itu karena ketidakseimbangan neurotransmitter yang namanya dopamin. Gitu. Nah, sumber dopamin itu apa saja? Ada beberapa sumber dopamin, yakni ada daging ayam, daging sapi, telur, susu, kedelai, sama kacang-kacangan. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa kadar dopaminnya tidak seimbang, teman-teman bisa menyeimbangkan dengan mengkonsumsi makanan-makanan ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah norepinephrine. Norepinephrine ini memiliki konsentrasi yang tinggi di dalam locus coeruleus serta di dalam konsentrasi sekundernya di dalam hipokampus, amigdala, sama korteks cerebral. Nah, selain itu juga ditemukan dalam konsentrasi tinggi di saraf simpatis. Nah, norepinephrine ini dipindahkan dari celah sinaptik dan kembali ke penyimpanan melalui proses reuptake aktif. Fungsi utama dari norepinephrine adalah mengatur fungsi kesiagaan, pusat perhatian, orientasi, mengatur mekanisme fight or flight, dan proses pembelajaran dan juga memori gitu. Nah, sebenarnya ada paket combo ya, ada kombinasi antara adanya kombinasi antara neurotransmitter norepinephrine, serotonin, sama dopamin gitu. Jadi ada combo. Kayak apa ya? Kayak paket combo ya. Paket combo. Kalau misalnya norepinephrine sama dopamin ini mengatur fungsinya adalah fungsi attention, fungsi atensi, fungsi mood, sama cognitive function, fungsi kognitif. Tapi kalau norepinephrine dengan serotonin ini mengaturnya adalah fungsi anxiety, impulse, sama iritabilitas tubuh. Kalau dopamin sama serotonin ini ada mood sama appetite, aggression, sama seks gitu. Tapi kalau semuanya ini paketnya kombonya tiga-tiganya itu mereka combo ini mengatur mood, fungsi kognitif, cognitive function. Maka itu orang yang mengalami gangguan mood atau mood disorder mereka karena ketidakseimbangan neurotransmitter, norepinephrine, serotonin, sama dopamin gitu tubuhnya. Begitu, itu. Terus kalau misalnya kita gejala kekurangan defisit norepinephrine, maka kita kemungkinan akan menjadi kekurangan fungsi kognitif, ketumbuhan fungsi kognitif. Terus habis itu fatigue, ada lemah, lesu, letih gitu, terus depresi. Kalau kelebihan kita menjadi jauh lebih anxiety, terus jauh lebih
lebih siaga, dan siaganya itu lebih menjadi was-was gitu. Terus habis itu ada penurunan rasa awas menjadi tidak teliti karena kita terlalu siaga itu. Terus habis itu ada paranoid, kita menjadi paranoid, nafsu makannya juga kurang gitu. Nah, yang selanjutnya ada serotonin atau 5HT, 5HT. Serotonin ini fungsi utamanya untuk apa? Untuk pengaturan tidur. Jadi pelepasan dan penerimaan serotonin ini berfungsi untuk pengaturan tidur, persepsi rasa nyeri, mengatur mood, sama kayak tadi yang ini kombonya, mengatur mood, terus habis itu temperatur tubuh, serta berperan dalam perilaku agresi, marah, dan seks, libido seks gitu. Nah, kelainan serotonin itu bisa berimplikasi terhadap beberapa gangguan jiwa, yakni anxiety, kecemasan, depresi, psikosis, migrain, gangguan fungsi seksual, atau sexual dysfunction, bisa ejakulasi, bisa macam-macam sih, terus habis itu ke gangguan tidur, insomnia, kognitif, dan gangguan makan. Nah, ada beberapa perawatan yang ini sama serotonin. Nah, untuk norepinefrin sama serotonin ada sumber. Kalau untuk norepinefrin ini tadi itu nggak ada sumber makanannya, tapi ada obat hormonnya namanya obatnya namanya norepinefrin memang. Jadi memang tidak berasal dari sumber makanan, tapi memang ada obat medis yang itu merupakan sumber dari norepinefrin. Gitu. Kalau serotonin, kalau gejalanya kurang, itu kita bisa iritabilitas, kita menjadi jauh lebih iritif, lebih sensitif dalam menerima dan menanggapi rangsang, jauh lebih agresif, kemungkinan depresi ada, anxiety, psikosis, migrain, kemudian ada gangguan fungsi seksual, sexual dysfunction disorder, ada gangguan tidur, insomnia, parasomnia, sonambulisme, semacam itu, gangguan makan, dan kemungkinan ada OCD. Tapi kalau kelebihan ada sedation, terus habis itu penurunan sifat dan fungsi agresi, dan adanya halusinasi. Jadi ada halusinasi. Nah, sumber-sumber untuk memenuhi kebutuhan serotonin teman-teman bisa mengambilnya dari telur, susu, biji-bijian, ikan salmon, sama tahu. Murah loh tahu. Jadi kalau misalnya, aduh aku kekurangan serotonin gitu, kita bisa konsumsi tahu. Next ada epinefrin. Norepinefrin sama epinefrin itu lawannya. Jadi norepinefrin itu sama dengan noradrenalin, epinefrin itu sama dengan adrenalin gitu. Epinefrin, aka adrenalin. Nah, ini itu telah diproduksi secara sintetis. Jadi memang tidak diproduksi sama tubuh. Ada tubuh memproduksi itu, tapi para peneliti juga sudah memproduksi secara sintetis menjadi obat. Maka itu epinefrin sama norepinefrin atau adrenalin sama noradrenalin itu nggak ada sumber makanannya, tapi karena sudah ada obat medisnya, sudah ada sintetis dari itu gitu. Obatnya untuk perawatan orang yang mengalami anafilaksis gitu. Nah, bersama dengan norepinefrin dilepaskan oleh kelenjar adrenal. Kan ada namanya kelenjar adrenal kan? Nah, fungsinya untuk meningkatkan detak jantung dan melakukan dilatasi jalan nafas untuk meningkatkan fungsi nafas dan menyempitkan pembuluh darah di dalam usus dan kulit. Terlibat di dalam metabolisme energi dan glukosa. Terus habis itu kalau misalnya epinefrinnya terlalu kecil kemungkinan ada depresi, kalau kebanyakan bisa melakukan perilaku agresi. Itu epinefrin. Nah, terus yang selanjutnya ada glutamat. Glutamat ini fungsi utamanya adalah untuk pengaturan kemampuan memori dan memelihara fungsi automatik. Jadi tubuh itu kan ada fungsi otomatiknya sendiri. Nafas ini kan nggak ada, hei kamu harus nafas, perut kamu harus mencernaan, enggak. Nah, ini fungsinya neurotransmitter glutamat itu untuk memelihara fungsi otomatisnya tubuh gitu. Kan tubuh kan, kamu ndang kita sudah makan, ndang dicerna kan kita nggak nyuruh gitu, tapi kita sudah otomatis jalankan gitu. Nah, glutamat merupakan neurotransmitter eksitatori utama pada otak di mana hampir tiap area otak berisi glutamat, sama dengan asetilkolin tadi teman-teman. Nah, glutamat memiliki konsentrasi tinggi di kortikostrial dan di dalam sel cerebellar. Gangguan pada neurotransmitter glutamat, kalau misalnya kekurangan atau kelebihan, ini akan mengakibatkan orang mengalami gangguan mood bipolar, afektif, dan juga epilepsi. Nah, gejala defisitnya adalah gangguan memori, low energy, distractibilitas,
distractibility, gampang terdistraksi, dan schizophrenia. Kalau kelebihan bisa kindling, seizure, epilepsi itu sama bipolar affective disorder, gangguan bipolar. Nah, sumber dari asam glutamat alami ada kan monosodium glutamat gitu kan. Nah, sumbernya yang alami loh ya, yang bukan sintetis, dan juga yang bagus ini adalah kacang almond dan walnut, kacang walnut, pisang itu glutamat alami, brokoli, beras coklat, oat, kentang, bekatul. Bekatul itu juga enak loh kalau dimakan, sama bayam gitu. Itu sumbernya. Jadi kalau teman-teman merasa, oh aku kok kayaknya kekurangan glutamat, teman-teman bisa mengkonsumsi ini. Atau aku kok kelebihan glutamat karena aku menjadi orang yang bipolar, teman-teman bisa mengurangi konsumsi ini semacam itu. Next ada GABA, gamma aminobutyric acid. Jadi ini merupakan neurotransmitter yang memegang peranan penting dalam gejala pada gangguan jiwa. Jadi kita akan sangat sering banget berurusan sama si GABA ini gitu, karena itu konsentrasi GABA ini memegang peranan penting terhadap gejala-gejala gangguan jiwa, karena hampir tiap area otak ini ada GABA-nya. Nah, banyak pathway di otak menggunakan GABA dan merupakan neurotransmitter utama dari sel Purkinje. GABA ini dipindahkan dari sinaps melalui katabolisme oleh GABA transminasi. Fungsi utama adalah menurunkan arousal sama mengurangi agresi, kecemasan, dan aktif dalam fungsi eksitasi. Gitu. Nah, aminobutyric acid-nya itu kalau defisit kita bisa irritability atau hostilitas, kita masuk rumah sakit terus habis itu tension and worry, kita menjadi lebih tegangannya menjadi tinggi dan menjadi jauh lebih khawatir, mengalami ansietas, mengalami seizure atau epilepsi itu tadi. Kemudian kalau kelebihan kita bisa mengurangi rangsang seluler, ada sedasi sama gangguan memori. Nah, ini beberapa kalau misalnya kita physical effects-nya kalau kita GABA-nya nggak seimbang. Nah, cara meningkatkan GABA adalah kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung asam glutamat. Jadi kita bisa mengkonsumsi makanan yang mengandung asam glutamat ini supaya GABA-nya naik, kemudian kita bisa saya typo. Kita bisa mengkonsumsi teh herbal, bisa teh hijau, oolong tea-nya tapi jangan yang dijual di minimarket itu ya. Jadi memang tehnya dari teh oolong itu, kemudian kita bisa konsumsi juga teh ginseng. Gitu. Kita juga bisa olahraga untuk meningkatkan kadar GABA, olahraga dengan meditasi dan juga yoga. Next, ada peptide. Peptide ini ada opioid tipe opioid. Nah, fungsi utama dari peptide opioid type adalah mengatur fungsi emosi dan juga fungsi pusat reward. Selain itu juga melakukan konsolidasi pada memori serta mengatur reaksi terhadap stres. Jadi peptide ini juga berfungsinya cukup signifikan juga ya. Gejala defisit peptide adalah hipersensitivitas, untuk hipersensitivitas, terus habis itu adanya kurang sensasi rasa senang, jadi harusnya sih senang tapi kok B aja gitu. Kemudian ada disporia, ada substance abuse juga. Kalau kelebihan peptide kita bisa insensitivitas, mengalami gangguan katatonik, ada halusinasi dengar, dan juga ada kemampuan memori menurun. Nah, sumbernya peptide itu ada susu, telur, sama biji-bijian, sama saripati ayam, kaldu ayam alami, jangan kaldu ayam buatan. Next, ada endorfin. Endorfin ini saya paling suka nih, karena ini adalah hormon kebahagiaan. Neurotransmitter yang terkait dengan kebahagiaan. Nah, jadi ini termasuk suatu keluarga zat kimia di otak yang tergolong baru. Jadi ini menyiarkan neuroulang informasi neuropeptide-nya. Suatu bahan kimia diproduksi di dalam otak dan spinal cord, sumsum tulang belakang, yang mengurangi rasa nyeri dan meningkatkan mood. Jadi kita bisa meningkatkan mood
gitu. Terus habis itu merupakan neurotransmitter untuk membebaskan rasa sakit dan mempengaruhi rasa senang dan bahagia gitu. Jadi ini adalah hormon bahagianya kita. Jadi kalau misalnya kita kekurangan endorfin, kita menjadi nggak senang. Jadi kita harus bisa menyeimbangkan endorfin yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tapi kalau misalnya kita kekurangan endorfin, kita akan mengalami gangguan somatik, gangguan tubuh gitu. Nah, bagaimana sih caranya menaikkan atau meningkatkan endorfin? Kita bisa olahraga, bisa nge-gym, bisa fitness, bisa yoga, bisa meditate, kita bisa menghirup aromaterapi ketika tidur, itu bisa meningkatkan hormon endorfin, kita bisa nge-seks kalau misalnya sudah halal, atau kalau misalnya tidak melanggar hukum, teman-teman bisa melakukan meningkatkan hormon endorfin dengan melakukan aktivitas seksual. Terus habis itu kita kalau misalnya oh, saya masih 17 tahun, Bu, masih belum bisa melakukan itu. Cukup dengan makan coklat. Jadi teman-teman bisa meningkatkan hormon endorfin dengan neurotransmitter atau hormon endorfin dengan makan coklat hitam. Jadi dark coklat ya, bukan coklat yang penuh dengan glukosanya, dengan gulanya tidak, tapi dark coklat yang teman-teman makan. Ada beberapa merek yang sering saya konsumsi ketika saya merasa endorfin di dalam tubuh saya kurang, yakni ada salah satu merek, maaf saya sebut merek, ada Colata, itu dark coklatnya. Pilih yang dark coklat, jangan yang white coklat gitu. Pilih yang dark coklat. Kemudian kita juga bisa mandi air hangat supaya hormon endorfin kita meningkat, atau kita bisa sunbathing gitu. Sunbathingnya kalau antara jam 9 sampai jam 10-an gitu. Cukup 15 menit saja teman-teman sunbathing sudah bisa meningkatkan hormon endorfin di dalam tubuh teman-teman gitu. Kemudian yang selanjutnya ada enkepalis. Itu neurotransmitter yang selanjutnya. Neurotransmitter enkepalis merupakan salah satu jenis dari opioid yang mengikat pada sel reseptor eksitori. Jadi ini mengatur rasa nyaman, terikat di dalam reseptor sel yang terdapat di dalam otak dan spinal cord untuk menghilangkan rasa nyeri. Jadi ini pengaturan rasa sakit, pengaturan rasa sakitnya, pengaturan rasa sakit. Nah, ada juga neurotransmitter namanya dinorfin. Dinorfin ini suatu kelas opioid. Nanti habis ini saya jelaskan. Peptide yang mengandung dinorfin E dan dinorfin B dan bagian-bagian kecil yang lebih kecil dari peptide. Dinorfin berada pada bagian reseptor kappa opioid, sel yang peka rangsangan dan telah ditunjukkan memegang peranan transmisi sistem pusat gitu. Nah, kenapa kok sebenarnya gini teman-teman? Mulai dari sini ada peptide opioid ini kan sebenarnya tubuh itu sebenarnya dopamin itu kan tubuh itu kan sebenarnya sudah memproduksi itu secara alami. Tubuh kita sudah memproduksi secara alami. Tapi ada beberapa yang itu tubuh itu nggak mampu gitu. Jadi makanya perlu ada suntikan dari luar, perlu adanya doping dari luar semacam itu. Nah, kemudian ada beberapa neurotransmitter yang baru ditemukan akhir-akhir ini, yakni ada anandamid sama nokiseptin, sorry. Ada anandamid sama nokiseptin. Nah, anandamid ini adalah neurotransmitter yang paling baru yang merupakan suatu bahan kimia di otak. Anandamid ini efeknya seperti tetrahidrokannabinol. Jadi ada kayak kanabis, ada efek kanabisnya. Kanabis itu adalah zat terlarang yang itu merupakan bahan aktifnya kanabis. Yang mana ketika kita mengkonsumsi kanabis ini adalah sejenis ganja, yang itu ganja dan obat-obatan terlarang, yang sebenarnya tubuh kita itu sudah memproduksi itu secara alami. Tubuh kita itu sudah memproduksi kanabis secara alami, ada tetrahidrokannabinol gitu. Tetapi ada beberapa orang yang nggak puas dengan itu sehingga mengkonsumsi kanabis atau ganja semacam itu sehingga mereka bisa nge-fly. Nah, orang kalau kebanyakan kanabis di dalam tubuhnya itu bisa nge-fly gitu. Karena apa? Kanabis ini adalah berfungsinya untuk hormon kebahagiaan juga gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya ada nokiseptin. Nokiseptin ini hormon atau neurotransmitter yang gunanya untuk mengurangi efek kecemasan. Begitu, itu teman-teman.
Nah, itu adalah fungsi neurotransmitter yang ada di dalam tubuh kita. Nah, tadi kan kita ngobrol-ngobrol bahwa sumber-sumber neurotransmitter itu ternyata terdapat dalam makanan ya, gitu. Nah, ini saya ingin sedikit berbagi makanan sehat berdasarkan kitab suci. Entah itu kitab, saya baru melihatnya dari Alkitab sama Al-Qur'an sih, gitu ya. Di Alkitab sama di Al-Qur'an itu ada beberapa makanan sehat yang direkomendasikan oleh Alkitab oleh kitab suci, entah itu Alkitab, entah itu Al-Qur'an, ada beberapa yang teman-teman perlu perlu tahu gitu. Yang pertama ada biji-bijian. Nah, biji-bijian ini sangat disarankan baik itu di dalam Al-Qur'an dan juga di Alkitab. Kita sebagai manusia lebih baik makannya biji-bijian gitu. Biji-bijian yang direkomendasikan oleh ini adalah biji-bijian itu padi-padian, polong-polongan, kacang-kacangan itu biji-bijian. Nah, teman-teman kan tadi ternyata biji-bijian itu adalah sumber dari neurotransmitter yang itu memiliki fungsi yang bagus dan signifikan bagi tubuh gitu. Nah, biji-bijian yang bagus adalah yang ini, yang warnanya ungu ini, teman-teman. Jadi alangkah lebih baik jika teman-teman mengkonsumsi biji-bijian yang warnanya ungu ini dibandingkan dengan yang warnanya merah gitu. Yang bagus adalah gandum, biji jelai atau biji jali. Gandum itu ya gandum ya, biji gandum. Jelai itu warnanya mana ya? Oh, ini nggak ada jelai. Jelai itu warnanya putih kayak kayak kacang dan putih. Terus habis itu ada millet. Millet itu kalau misalnya burung itu kan makan millet ya. Nah, itu bisa di-roast, kemudian kita makan itu juga sehat bagi kita. Ada sekoi, ada beras merah, itu bagus, biji-bijian yang bagus, ada almond, ada hazelnut, ada walnut sama wijen. Jadi biji-bijian yang disarankan yang baik untuk tubuh adalah yang ini. Nah, tidak disarankan teman-teman mengkonsumsi biji-bijian dari beras putih, tepung putih, sama roti putih. Itu tidak disarankan. Nah, terus gimana Bu kalau saya doyannya beras putih? Iya boleh, tetapi kenapa sih kok beras putih lebih tidak disarankan dibandingkan beras merah? Karena kandungan glukosa dari beras putih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beras merah. Nah, yang kedua adalah buah dan sayur. Buah dan sayur, sarannya dari kitab suci itu cobalah memakan makanan tanpa daging setidaknya 3 sampai 4 hari selama seminggu. Jadi kita bisa membuat apa ya? Kita bisa bikin rotasi makanan sih. Jadi hari pertama itu makan daging, hari kedua enggak, hari ketiga makan daging, hari keempat enggak. Tapi 3 sampai 4 hari selama seminggu kita bisa coba makan tanpa daging. Kita bisa mendetoks tubuh kita. Jadi sayuran apapun bagus, tetapi asalkan kita masaknya nggak terlalu matang karena ketika matang nutrisinya akan hilang gitu. Dan ada pesan bahwa jangan mencampurkan buah segar dengan padi-padian karena dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Jadi kalau makan nasi terus bareng buah segar itu nggak cocok gitu. Terus makanlah buah tanpa dicampur apa-apa. Jadi nggak usah dicampur madu, nggak usah dicampur coklat, nggak usah dicampur sambal rujak, nggak usah dicampur apa lagi ya. Itulah gula semacam itu dan bersihkan dari insektisida. Kalau misalnya nggak punya bisa pakai cuka apel gitu. Nah, daging dan telur yang disarankan adalah yang ini, yang warnanya ungu. Daging rusa boleh, lembu boleh, domba. Ada beberapa kitab di Perjanjian Lama yang kita tidak boleh memakan daging apa namanya? Daging hewan berkaki 4 gitu. Tapi itu ajarannya orang Yahudi gitu. Tetapi kalau misalnya ini secara ini boleh sih, kita boleh makan daging rusa, daging lembu, domba, kambing boleh, ayam, merpati, bebek, kalkun, angsa, burung puyuh, ikan juga boleh, jangkrik itu boleh dimakan, belalang itu juga boleh dimakan, dan telur dari unggas yang diperkenankan. Itu kita boleh. Nah, yang nggak boleh, yang tidak disarankan, tuh nggak boleh kenapa? Memang haram, Bu. Yuk, itu menurut beberapa agama memang haram. Tetapi itu tidak disarankan sesuai dengan kesehatan juga. Ada babi tidak disarankan, kelinci, kuda, anjing, unta, kelelawar, darah, kepiting, tiram, lobster, kerang, lele, udang, cumi-cumi, belut itu tidak disarankan. Tapi konsumsi boleh kan Bu? Kita makan cumi-cumi boleh, asalkan dalam tahap apa ya, dalam takaran yang pas dan tidak terlalu banyak gitu. Tapi alangkah lebih baik jika konsumsi yang ini aja daripada yang ini. Begitu. Kemudian lemak.
Lemak yang bagus adalah lemak nabati dan juga dari unggas yang diperkenankan. Gitu. Unggas yang diperkenankan adalah ayam, angsa, gitu. Itu diperkenankan kan unggasnya. Nah, lemak yang bagus adalah dari lemak minyak zaitun, dari butter mentega, tapi yang memang dari mentega. Kemudian ada lemak dari kacang, mentega kacang, kemudian ada lemak dari unggas dan minyak dari biji-bijian. Nah, lemak yang tidak diperkenankan adalah margarin sama mentega beda ya. Margarin, terus lemak yang diambil dari kulit bawah jeroan. Jadi dari kulit itu tidak disarankan untuk dimakan, tidak disarankan untuk dikonsumsi, tapi boleh dikonsumsi asal dalam takaran yang tidak berlebihan. Next, minuman. Minuman yang bagus adalah dari minuman teh herbal, infus water, air putih itu yang paling bagus sih. Air putih itu yang paling bagus. Ada berle dari gandum, jus buah itu kalau saya sih air putih aja sih yang paling bagus, selain murah kan juga bagus kan sebagai katalis juga gitu. Terus habis itu minuman yang tidak disarankan untuk dikonsumsi secara berlebih adalah kopi, teh hitam, es krim, coklat sama cola. Gitu. Makanan pemanis yang boleh adalah madu, maltosa, gula stevia, gula dari kurma, kismis, aprikot, apel sama plum, dan gula dari air perasan buah segar itu boleh. Jadi gula dari kelapa ini boleh, terus habis itu gula dari kurma ini juga boleh. Nah, yang nggak boleh adalah siklamat sama sakarin. Ini lebih baik tidak boleh. Gitu. Nah, yang masih dalam tahap kuning, masih dalam peringatan itu molase, gula bit, gula tebu, gula jagung sama aspartam. Karena apa? Karena kandungan glukosanya yang tinggi. Next, sudah selesai. Nah, saran sih untuk kesehatannya tubuh teman-teman, hindari makanan ini. Pemasukan kalori atau lemak yang tinggi, memasak dengan suhu yang tinggi, makanan-makanan yang sudah diproses, terus habis itu makanan yang mengandung nitrit, jadi daging kalengan, nitrat juga, asam nitrat, benzoat itu, ada red eye, pewarna makanan, makanan yang diasap itu juga lebih baik dihindari, ada hormon D sama siklamat sama sakarin. Ini peringatan banget sih siklamat sama sakarin ini, hindari banget gitu. Terus jam detox ini tambahan aja bagi teman-teman kalau misalnya perlu diperhatikan. Paru-paru itu mendetoks antara jam 3 sampai jam 5 pagi gitu. Makanya ketika teman-teman tidur ketika sekitar jam 3 sampai jam 5 pagi teman-teman bangun karena nafas sesak atau karena terbatuk-batuk, berarti hati-hati, paru-parunya teman-teman sedang berada dalam masalah. Kemudian jam 5 sampai jam 7 itu usus besar yang bekerja maksimal. Maka itu sekitar jam 5 sampai jam 7 pagi kita biasanya mules, ingin ke belakang. Itu karena apa? Karena usus besar sedang mendetoks. Nah, kemudian lambung itu bekerja secara maksimal antara jam 7 sampai jam 9. Maka itu sangat disarankan bagi teman-teman harus sarapan antara jam 7 sampai jam 9. Karena lambung bekerja secara maksimal sehingga penyerapan nutrisi makanan itu bisa diserap oleh maksimal oleh tubuh. Kemudian jam 9 sampai jam 11 itu limpa yang bekerja. Nah, limpa yang bekerja maksimal sehingga itu kita harus istirahat. Kita harus istirahat dari mengkonsumsi makanan. Kemudian jantung bekerja maksimal itu dari jam 11 sampai jam 1. Maka itu kalau misalnya teman-teman itu sangat tidak disarankan berolahraga pada jam itu, pada jam 11 sampai jam 1. Karena akan meningkatkan gerak jantung, fungsi kerja jantungnya akan meningkat dan itu akan kalau misalnya itu menjadi anfal gitu. Jadi jam 11 sampai jam 1 maka lebih baik bubuk siang. Lebih baik bobok siang saja daripada nge-gym atau olahraga. Kemudian usus kecil bekerja maksimalnya antara jam 1 sampai jam 3, kandung kemih antara jam 3 sampai jam 5, ginjal itu antara jam 7 sampai jam 5 sampai jam 7, selaput jantung jam sekian, getah bening sekian, empedu dan liver sekian. Maka itu, teman-teman itu kalau misalnya tidur, alangkah lebih baik itu tidur sebelum jam 11 malam. Sebelum jam 11 malam itu harus tidur karena itu adalah jatahnya organ tubuh kita bagian dalam ini bekerja maksimal gitu. Dan itu harus di dalam kondisi tubuh yang istirahat
gitu. Jadi kalau bisa teman-teman istirahatnya itu sebelum jam 11 itu harus sudah tidur sampai jam 5. Gitu. Begitu. Itu saja mungkin sharing video ini, dan kita ketemu minggu depan tanggal 3 Maret kita akan membahas tentang sistem saraf. Kita akan belajar fungsi otak gitu. Itu saja teman-teman. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada apa-apa teman-teman bisa sampaikan di forum diskusi, dan ingat tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa. Dadah.